Halo warga Karang Taruna, dengan Mas Dut di sini dan kamu baru saja bergabung di channel Teras Cinema. Tempat ngumpulnya anak-anak Karang Taruna duduk bareng di teras dan membahas sinema. Oke, masih tentang zombie. Di pertemuan kali ini kita akan ceritakan film zombie dari negeri Sugiono, Jepang yang berjudul Tokyo Living Dead Idol yang telah rilis 2018 kemarin. Silakan duduk manis, tonton sampai habis dan yowis. Tokyo Living Dead Idol ini menceritakan tentang seorang idol Jepang yang mencari vaksin zombie untuk dirinya sendiri. Di film ini diceritakan virus zombie sudah ada sejak lama, sehingga mereka sudah mulai terbiasa hidup berdampingan dengan zombie. Langsung saja ke ceritanya. Scene diawali di sebuah konser yang dibintangi 3 idol gemes yang sedang membawakan lagu kesayangan mereka. Idol tersebut terdiri dari Miku sebagai bintang utama dan 2 temannya, Yuri Rin serta Moe. Selepas konser, Miku mengungkapkan kekecewaannya pada 2 temannya karena tarian mereka lebih mirip joget TikTok. Saat Miku ada di depan lift, tiba-tiba pintu lift terbuka dan di dalamnya ada satu zombie yang langsung menggigit lengan Miku. Melihat hal ini, mereka langsung meminta pertolongan dan sesaat kemudian datanglah pemburu zombie yang langsung menembak zombie tersebut hingga hancur. Meski demikian, Miku sudah terlanjur terinfeksi virus zombie hingga dia harus dibawa untuk dikarantina. Namun Miku berhasil kabur saat dikarantina. Dia terus berlari dan berkata, "Aku tidak mau mati." Lalu scene beralih ke seorang dokter yang akan menjelaskan tentang penyebaran virus zombie di Jepang. Dia berkata, siapapun yang terinfeksi virus zombie hanya mampu bertahan 72 jam saja sebelum berubah menjadi zombie. Dia menambahkan kalau ada yang tergigit zombie harus dikarantina 72 jam dan lalu disuntik mati. Maka dari itu, Miku memilih kabur daripada harus mengalami nasib seperti itu. Saat Miku sembunyi dari kejaran petugas, Miku melihat papan nama milik detektif swasta yang menangani kasus apapun. Kemudian scene bergeser ke detektif swasta tersebut yang sedang melihat berita pencarian Miku yang kabur dari karantina. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Saat pintu dibuka, ternyata itu adalah Miku. Di sana, Miku meminta bantuan detektif untuk mencarikan vaksin zombie untuknya. Miku juga memberikan buku yang berisi artikel tentang ditemukannya vaksin zombie. Namun detektif ini nggak percaya dengan buku itu. Miku pun memohon dan berjanji akan memberikan uang lebih jika vaksin tersebut berhasil ditemukan. Akhirnya si detektif pun setuju. Singkat cerita, keesokan harinya mereka berdua berjalan menuju alamat yang ada di buku itu untuk mencari penerbitnya. Ternyata tempat yang dituju sudah kosong, bahkan bangunannya pun sudah rata dengan tanah. Tak lama kemudian ada siswi yang sedang berlari menuju ke sekolah. Detektif itu menghentikannya untuk bertanya mengapa tempat ini kosong. Siswi itu menjawab, seminggu lalu gedung ini terbakar akibat ledakan gas dan seluruh pegawainya tidak selamat. Mendengar hal ini mereka berdua heran, karena ledakan tersebut tidak pernah diberitakan. Sesaat kemudian si detektif menelpon temannya yang seorang hacker untuk mencari tahu penyebab ledakan gas tersebut. Dia juga menyuruh temannya untuk mencari tahu alamat penulis yang menulis artikel tentang penemuan vaksin virus zombie. Di saat yang sama muncul satu zombie dari arah belakang Miku. Detektif yang melihat itu langsung memperingatkan Miku untuk menghindar. Miku pun kaget dan panik, dan ia langsung menghajar zombie tersebut dengan tongkat baseball yang ada di sekitarnya. Singkat cerita, zombie itu pun modar. Tak lama kemudian ada 2 polisi yang datang menghampiri mereka. Hingga polisi tersebut menyadari bahwa Miku yang selama ini buronan ada di depan mereka. Miku dan si detektif pun langsung berlari untuk menghindari polisi tersebut. Dan kejar-kejaran pun tak terelakkan. Hingga akhirnya mereka berdua bersembunyi di balik terpal biru.
Setelah keadaan dirasa aman, mereka pun keluar karena sudah mulai engap. Tiba-tiba si detektif menerima telepon dari temannya yang hacker yang sudah mendapatkan informasi. Temannya bilang ledakan tersebut terjadi secara sengaja, dan dia juga berhasil menemukan alamat penulis artikel penemuan vaksin tersebut. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung OTW ke alamat yang diberikan. Di sana terlihat kalau ternyata penulis itu penggemar berat Miku. Miku pun jadi sedih karena tahu salah satu fansnya telah tiada akibat ledakan gas yang disengaja. Dan sebagai penghormatan, Miku pun menandatangani poster yang terpasang di dinding tersebut. Tak lama kemudian, Miku menyadari kalau ada sesuatu di balik poster tersebut. Saat dibuka, ternyata benar. Di baliknya ada foto seorang gadis yang mukanya tampak pucat. Di situ juga tertulis kalau darah gadis itulah yang bisa mengakhiri virus zombie. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mencari gadis itu. Si detektif pun kembali menelpon temannya untuk mencari tahu tentang gadis berwajah pucat tersebut. Tak lama kemudian temannya memberikan biodata gadis pucat tersebut. Ternyata dia bernama Alicia dan seorang model dari Rusia. Dia tergigit zombie saat pindah ke Jepang, dan Alicia tidak berubah menjadi zombie dikarenakan sel darah Alicia sudah kebal terhadap virus zombie. Dan karena itulah Alicia ditahan untuk menjalankan penelitian. Lalu Shin beralih ke seorang gadis yang merupakan anggota dari asosiasi pemburu zombie. Gadis itu bernama Kisaragi. Kisaragi langsung mendapat tugas dari bosnya untuk menghabisi Miku sebelum dia berubah menjadi zombie. Kemudian Shin beralih ke Miku dan detektif yang sedang menyelidiki dokter yang bernama Kumozawa. Kabarnya, dokter Kumozawa ini berhasil menemukan vaksin zombie dari darah Alicia. Keesokannya, mereka berdua pun mulai mencari keberadaan dokter Kumozawa. Hingga tanpa sadar, sisa waktu yang Miku punya tinggal 20 jam lagi sebelum dia berubah jadi zombie. Miku pun mulai khawatir akan hal itu. Sesaat kemudian, Miku mulai terhibur melihat papan iklan dengan gambar tim girl band-nya. Untuk melepas rindu, Miku ingin mengunjungi tempat di mana dia biasa berlatih dengan girl band-nya. Sesampai di sana, saat akan memulai aksinya, ada dua fans berat Miku yang datang menghampiri. Tak lama kemudian datang juga 3 zombie yang ternyata fans berat Miku juga. Ketiga zombie itu pun langsung berlari menuju Miku. Tapi dihadang oleh 2 fans garis keras Miku. Tapi sayangnya kedua pria tersebut malah tergigit oleh zombie. Lalu ketiga zombie tersebut kembali mengejar Miku. Di sana terlihat kalau ketiga zombie itu sangat lincah dalam bergerak, sehingga Miku dan si detektif jadi kewalahan. Sampai pada akhirnya ada Kisaragi yang datang dan langsung menghabisi ketiga zombie itu. Setelah itu Kisaragi menghampiri Miku. Alih-alih menghabisi Miku, Kisaragi ternyata adalah seorang Miku mania. Dia bahkan sudah punya KTMM, kartu tanda Miku mania. Miku pun sangat senang dan memeluk Kisaragi. Setelah itu, Kisaragi menyadari kalau mereka berdua sedang mencari Alicia. Bahkan dia bersedia mengantar mereka kepada Alicia. Kisaragi juga bercerita dulunya dia pernah tergigit oleh zombie. Lalu, Kisaragi menyuntikkan darah Alicia ke tubuhnya, sehingga Kisaragi kembali menjadi manusia normal. Mereka bertiga pun langsung bergegas menuju tempat Alicia. Hingga sampailah mereka di depan gedung yang tinggi menjulang. Kisaragi mengatakan kalau Alicia ada di bagian bawah gedung tersebut. Mereka bertiga lalu berjalan menuju gedung tersebut. Sesampainya di sana, terlihat kalau tidak ada penjagaan sama sekali. Di sana malah ditemukan banyak sekali bercak darah di mana-mana. Hingga mereka menemukan kursi roda dan baju milik dokter Kumozawa yang tergeletak. Bisa disimpulkan bahwa di tempat ini telah terjadi pembantaian. Lalu Shin beralih ke beberapa zombie yang sedang memantau Miku melalui CCTV. Mungkin merekalah yang menyerang hingga menghabisi dokter Kumozawa. Ternyata kumpulan zombie ini adalah hasil eksperimen dari dokter Kumozawa. Dokter Kumozawa melakukan eksperimen dengan membuat ramuan yang bisa membuat zombie bisa berpikir seperti manusia.
Namun sayang, zombie ini malah berniat akan menguasai dunia. Mereka juga sedang mencari Alicia untuk menghabisinya, agar tidak ada lagi tersisa vaksin untuk mengatasi virus zombie. Lalu scene beralih ke Miku dan yang lainnya. Tiba-tiba dari arah belakang mereka langsung diserang oleh sekumpulan zombie. Singkat cerita, mereka berhasil menghabisi zombie-zombie tersebut. Kemudian ada satu zombie lagi yang sepertinya lebih kuat dari zombie sebelumnya. Lalu, Kisaragi berinisiatif untuk menahan zombie tersebut dan menyuruh detektif dan Miku menuju Alicia. Dan terjadilah pertarungan yang cukup sengit antara zombie dan Kisaragi. Sayangnya, akibat pertarungan itu, Kisaragi tertusuk di bagian perutnya. Lalu Kisaragi meraih pistolnya dan berhasil menembak zombie itu di bagian kepala. Scene beralih ke Miku dan si detektif. Di sana mereka bertemu dengan zombie berkepala babi, dan mereka berdua melawan zombie tersebut. Hingga pada akhirnya mereka berhasil menancapkan pisau daging ke kepala zombie tersebut. Belum selesai sampai di situ, tiba-tiba ada satu zombie lagi yang menembaki si detektif di bagian perut. Terlihat zombie itu membawa banyak sekali senjata. Si detektif menyuruh Miku untuk pergi dan menahan zombie tersebut. Tapi zombie tersebut malah terus menembaki si detektif tanpa ampun. Ternyata si detektif belum mau meninggal. Dia meraih bom yang ada di pinggang zombie hingga mereka berdua lenyap karena ledakan tersebut. Singkat cerita, Miku berhasil menemukan Alicia di sebuah ruangan. Lalu dia mengambil darah Alicia untuk disuntikkan ke tubuhnya. Sampai akhirnya Miku berhasil menjadi manusia normal. Lalu scene beralih ke Kisaragi yang ternyata masih hidup. Miku dan Kisaragi pun membawa Alicia untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Tiba-tiba di belakangnya tersisa satu zombie yang ternyata masih hidup. Saat akan menyerang Miku dan kawan-kawan, tiba-tiba datang anak panah menancap di kepala zombie tersebut. Ternyata itu perbuatan Yuririn dan Moe. Miku akhirnya bertemu kembali dengan tim girl band-nya. Yuririn dan Moe mengetahui lokasi Miku setelah Miku update status WA. Setelah itu, film pun berakhir. Pesan yang dapat saya ambil dari film ini adalah, buatlah status WA jika kalian akan melakukan sesuatu, agar teman kalian bisa mengetahui keberadaan kalian. Atau setidaknya mereka mengetahui kalau kalian masih hidup. Oke, segitu aja, semoga menghibur, dan saya Mas Ndut, Karang Taruna Tokyo, pamit undur diri. Arigato, Puskesmas.